Halo Bapak dan Ibu Guru, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang, jujur saja, sangat penting. Gimana caranya kita sebagai guru bisa menjadi orang pertama yang diandalkan saat seorang remaja mengalami krisis? Coba bayangkan sejenak, apa yang akan Anda lakukan kalau tiba-tiba salah satu murid Anda datang dan terlihat sangat butuh bantuan? Nah, di sini kita akan kasih kerangka kerja yang jelas dan praktis, jadi Anda tahu persis apa yang harus dilakukan. Oke, sebelum kita bisa menolong, kita perlu paham dulu kan? Kita perlu sedikit menyelami dunia mereka yang ternyata penuh dengan tekanan yang unik dan seringkali terasa sangat berat. Remaja sekarang tuh bebannya banyak banget loh, mulai dari pertemanan yang kadang rumit, stres mikirin nilai, dan harus jadi apa nanti, sampai bingung dengan diri sendiri. Itu semua belum termasuk kalau mereka punya masalah pribadi yang berat. Nah, sekarang bagian yang menariknya, peran Anda sebagai guru dalam situasi ini tuh luar biasa kuat. Dan mungkin ini agak beda dari yang Anda bayangkan selama ini. Jadi ini dia kuncinya. Tujuan Anda itu bukan untuk menyembuhkan atau memperbaiki masalah mereka. Bukan. Tugas Anda jauh lebih sederhana tapi sangat krusial, yaitu menjadi orang dewasa yang hadir dengan tenang dan peduli. Anda adalah jembatannya, bukan tujuan akhirnya. Oke, kita masuk ke bagian praktisnya ya. Gimana sih cara memulainya? Apa langkah-langkah yang bisa kita ambil saat ada murid yang butuh bantuan kita? Eits, tunggu dulu. Sebelum bicara dengan muridnya, ada 3 hal yang perlu kita siapkan. Pertama dan paling utama, tenangkan diri Anda sendiri. Tarik nafas. Kedua, cari tempat yang privat dan nyaman untuk ngobrol. Dan ketiga, pastikan Anda punya waktu yang cukup. Jangan sampai terburu-buru atau diganggu. Nah, slide ini semacam contekan emas. Di sebelah kiri, itu yang perlu kita lakukan. Dengarkan saja, tanpa menghakimi. Tunjukkan kalau kita peduli. Simple. Sekarang lihat yang kanan. Ini yang harus dihindari. Jangan panik, jangan menceramahi. Dan yang ini penting banget, jangan berjanji untuk menyimpan rahasia. Kenapa? Karena bisa jadi kita perlu melibatkan orang lain untuk memastikan keselamatan murid tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas alat yang paling utama hari ini. Namanya rencana keselamatan atau safety plan. Ini adalah pegangan yang sangat nyata dan bisa membantu di tengah situasi yang terasa kacau. Jadi, apa sih sebenarnya rencana keselamatan itu? Anggap saja ini semacam peta darurat yang kita buat bersama-sama dengan si murid. Isinya adalah daftar hal-hal praktis dan orang-orang yang bisa dihubungi saat mereka merasa kewalahan. Cara membuatnya pun bertahap. Pertama, kita bantu muridnya mengenali apa sih tanda-tandanya kalau aku mulai nggak baik-baik saja. Kedua, kita ajak dia menulis apa yang bisa dia lakukan sendiri untuk lebih tenang, misalnya dengerin musik atau mengatur napas. Ketiga, siapa atau di mana tempat yang bisa bikin dia lupa sejenak. Keempat, daftar teman atau keluarga yang bisa dihubungi. Dan terakhir, nomor-nomor penting, seperti psikolog sekolah atau layanan bantuan lainnya. Dan perlu diingat lagi ya, peran kita di sini adalah sebagai fasilitator. Tujuannya adalah kolaborasi. Kita nggak mendikte, tapi kita bekerja bersama mereka. Kita bantu mereka menemukan kekuatan dan sumber daya yang sudah mereka miliki. Baik, kita sudah hampir di akhir. Dari semua yang kita bicarakan, kalau ada satu hal saja yang perlu Anda ingat dan bawa pulang, kira-kira apa ya? Ini dia. Bukan kata-kata ajaib, bukan solusi instan, tapi kehadiran Anda yang tenang, itu adalah pertolongan pertama yang paling berharga. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Ingat, Anda adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Kedua, kita mendengarkan untuk memahami, bukan untuk menyelesaikan. Ketiga, fokus kita adalah menciptakan rasa aman saat itu juga. Dan yang terakhir, rencana keselamatan itu bukan sekedar kertas, tapi sebuah harapan dan langkah nyata ke depan. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana ya caranya kita bisa menciptakan sebuah kultur di sekolah di mana setiap anak merasa cukup aman untuk datang dan bercerita tanpa rasa takut dihakimi? Mari kita pikirkan bersama.